pembohong. Ada lagi satu kakeknya, ya, kalau burung lewat di kuburannya, langsung mati tuh burungnya. Makanya gak ada burung yang berani lewat di atas kuburannya, langsung mati. Inilah karomahnya Habib Fulan bin Allan. Ini Habib pendusta ini. Berani saya diskusi dengan mereka empat mata. Mana sanadnya? Oh enggak, ini kan karomah. Kamu kan Wahabi, kamu gak percaya karomah. Gundulmu itu. Siapa yang mengatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah enggak percaya karomah? Ada karomah itu. Karomah itu ada. Tapi definisi karomah itu apa dulu? Karomah itu apa, Pak? Banyak orang yang karomah. Oh, ini karomah. Apa itu karomah? Karomah itu yang sakti-sakti. Kalau makan kaca, makan minum sambil gelasnya itu dimakannya habis. Enggak apa-apa lidahnya, bibirnya. Ah, itu karomah katanya. Itu bukan karomah, Pak. Karomah itu kemuliaan yang Allah berikan, Allah jalankan kepada hamba-hambanya yang saleh, yang Allah pilih. Bukan atas kemauan mereka, tapi atas kehendak siapa? Kehendak Allah. Ada contohnya? Ada. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sambil berkhutbah di Madinah. Beliau waktu itu utus pasukan, ya, di satu negeri untuk ekspansi. Ya. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala tampakkan pasukan itu. Beliau bilang apa? Ya Sariyatul Jabal, ya Sariyatul Jabal. Wahai Sariyah, berlindung lari kalian ke gunung. Selamat mereka. Ternyata pasukan itu pulang, mereka ceritakan ke Madinah. Iya, mereka dengarkan suara Umar, kami memang berlindung ke gunung dan kami selamat. Subhanallah. Nah, ini banyak kisah-kisah begini banyak. Tapi ada apa? Hah? Ada sanadnya. Ini enggak tiba-tiba cerita nenek saya, kakek saya, dari kakek saya, abi saya, kakek saya, itu ya satu hari ada orang bermaksiat dikuburkan di tanah perkuburannya. Tiba-tiba orang berbuat maksiat ini disiksa di alam barzakhnya. Maka si kakeknya ini ya bangun, dia marahi malaikat mungkar nakirnya. Malaikat mungkar nakir dimarahi, Pak. Subhanallah. Bayangkan. Khurafat yang begini-begini laku. Supaya apa? Melariskan dagangan mereka. Dagangannya apa? Dusta. Supaya orang percaya. Ya. Allahu Akbar. Ada beberapa perkara atau di beberapa poin di mana ghibah itu dibolehkan. Ghibah itu apa? Dibolehkan. Nah, disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala itu dibolehkan karena ada gharadin sahih. Ada maksud dan tujuan yang benar secara syar'i. Ya. Yang tidak mungkin diraih maslahat syar'i itu ya, kecuali dengan melakukan hal tersebut, dengan ghibah itu. Itu ada pada 6 sebab, 6 tempat. Nah, ya, ini harus paham. Jadi kalau kita nggak paham, jadi pahamnya pokoknya ghibah haram mutlak. Nah, ketika kita khutbah Jumat, kita sebutkan, ini si fulan di kampung fulan terjadi ini begini perbuatan syirik, ya, minum khamar dan segala macamnya. Tiba-tiba orang ini bilang, wah ini Ustaz Tamrin ghibah ini khutbah Jumat. Jauh ini Ustaz ghibah. Nah, dia nggak ngerti. Ya, yang kita sampaikan itu bentuk tahdzir untuk kaum muslimin agar mereka berhati-hati, jangan sampai mereka jatuh dalam perbuatan maksiat itu. Itu dibolehkan. Nah, maka kita sebutkan. Yang pertama, sebab yang pertama dibolehkan ghibah adalah at-tadhallum. Ya. Yani orang yang dizalimi. Boleh bagi orang yang dizalimi untuk meminta perlindungan kepada sultan atau penguasa atau qadi atau orang yang berkuasa atau yang semisal dengannya. Ya. Dia boleh menceritakan tentang si fulan. Supaya apa? Supaya dia terbebas dari kezaliman si fulan tersebut. Dia datang, Pak, saya dizalimi oleh fulan. Nah, perbuatan zalimnya si fulan ini, si pelaku ini, apakah itu perbuatan maksiat? Hah? Iya. Perbuatan maksiat. Apakah dia benci, dia nggak suka kalau perbuatan maksiat jadi disebarkan, diketahui oleh orang? Pasti dia benci. Dengan kata lebih simpel, ini masuk dalam kategori ghibah, ya kan? Akan tetapi ghibah yang seperti ini dibolehkan. Nah, ya. Kemudian yang kedua,
Al-isti'anatu ala taghyiril munkar. Meminta pertolongan dalam merubah kemungkaran. Dia datang ke polisi. Dia datang ke Pak RT, datang ke Pak RW. Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak RT, Pak RW apa kabar? Alhamdulillah baik Ustaz. Pak, ini anak-anak muda ini berisik loh Pak. Tiap malam mereka gitar-gitaran, kumpul perempuan laki-laki campur ketawa ketiwi sampai jam 1 malam. Ya. Siapa itu Ustaz? Itu anaknya si Fulan. Nah, saya sebutkan nama-namanya. Boleh nggak Pak? Boleh. Nah, apakah itu gibah? Iya, tapi gibah yang dibolehkan. Paham? Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, dibolehkan dalam rangka al-istifta, meminta fatwa. Minta fatwa. Datang kepada Ustaz. Ustaz, saya mau curhat Ustaz. Saya mau minta nasihat. Saya mau minta fatwa. Ya, kalau memang Ustaznya ahli fatwa. Ya kenapa Pak? Gini Ustaz. Jadi ipar saya ini Ustaz, begini saya ceritakan. Diceritakan aib-aibnya. Boleh nggak? Boleh. Karena dia pengen minta fatwa ini bagaimana, apa yang harus saya lakukan. Nah, karena dia sudah menzalimi saya atau mungkin diambil barang saya atau ya, jadi meminta fatwa. Karena sang mufti itu hanya bisa memberikan fatwa kalau apa? Kalau diceritakan gambaran masalahnya, kan begitu. Ya. Jadi tasawur hukumnya itu harus jelas supaya sang mufti bisa apa? Memberikan fatwa yang tepat ya untuk menyelesaikan masalahnya. Ada berapa? 3. Jadi ada semua dalilnya ya. Kalau nggak waktu kita kupas dalilnya satu persatu. Nah, ini secara ringkas disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Nah, poin yang keempat, tahdhirul muslimina minasyarri wa nasihatihim wa nasihatuhum. Mentahdzir kaum muslimin. Tahdzir artinya memperingatkan, mewarning kaum muslimin dari kejelekan, dari keburukan. Ya. Dan menasihati mereka. Hati-hati kalian dari si Fulan bin Allan. Dia ini adalah penyesat umat. Dia ini adalah begini begitu. Boleh nggak Pak? Boleh. Ya. Dia ini berbicara tanpa ilmu. Dia berbicara tentang hari kiamat. Ya. Bawa hadis-hadis palsu. Bawa hadis-hadis dhaif. Kemudian menfitnah sebagian orang. Kemudian dicocok-cocok logikan. Ini adalah dai kesesatan yang mengajak manusia kepada kebodohan. Siapa dia? Dia adalah Fulan bin Fulan. Tinggalnya di sini, alamatnya di sini. Boleh nggak Pak? Boleh. Itu boleh. Kalau memang keburukannya sudah tersebar. Jadi kalau ada orang yang menyebarkan kesesatan melalui YouTube, melalui TikTok, melalui Facebook, melalui Instagram, dari media sosial, semua platform media sosial, dan banyak orang yang nonton. Ya, sampai ada orang yang ketakutan DM saya tengah malam, Ustaz, ini gimana Ustaz? Kenapa Pak? Ini katanya sudah mau kiamat ya Ustaz. Hah? Antum tahu dari mana? Itu di YouTube banyak. Ya, katanya sudah akhir zaman. Ya, sudah muncul dukhan, sudah ada asap di mana di Riau, pembakaran hutan. Ya subhanallah. Dukhan itu bukan dari bumi, Pak. Dari langit, bukan dari bumi asapnya. Nah, sudah muncul Dajjal. Mana Dajjalnya? Oh, Dajjal itu nanti ditafsirkan, oh Dajjal itu sekarang adalah kekuatan Amerika umpamanya atau begini. Allahu Akbar. Dicocok-cocokkan. Ya. Akan muncul nanti khalifah Imam Mahdi nanti di tengah-tengah akan berselisih abnaul khalifah. Ya. Ada 3 anak khalifah yang akan berselisih. Dicocok-cocokkan hadis itu. Oh, ini maksudnya adalah Raja Abdullah, Raja Arab Saudi yang kemarin wafat, bapaknya Raja Salman. Dicocok-cocok logikan. Ya. Raja itu bukan khalifah. Hadis tentang Imam Mahdi itu khalifah. Sekarang ada nggak Pak khalifah ini? Sekarang ada? Nggak ada khalifah yang sah di muka bumi ini, belum ada.
Tapi dicocok-cocokkan. Ya, ada lagi yang bilang, ayo kita harus berkumpul di suatu kampung, di suatu tempat. Nanti di situ kita kumpulkan kurma. Jadi kalau sudah datang dukhan, sudah mulai gelap, sudah mulai kiamat, kita bisa bertahan hidup dengan kurma-kurma. Ayo silakan, nanti kita siapkan kaplingnya. Ternyata dia jual kaplingan tanah di sana. Takut-takuti masyarakat. Sampai ada yang dia WA, saya mau pulang ini, mau kiamat bareng-bareng keluarga, mau pulang ke Sulawesi dia. Kenapa? Karena banyak nonton di YouTube tentang sang ustadz akhir zaman, pakar akhir zaman. Dia sendiri yang edit, dia sendiri yang puji dirinya sendiri. Nah, ketika orang-orang berilmu melihat hal-hal yang seperti ini, kemudian ya mengkanter balik video-video itu, boleh nggak, Pak? Hah? Boleh. Ini masuk dalam kategori gibah nggak? Hah? Iya, tapi gibah yang apa? Gibah yang dibolehkan, paham? Bukan gibah yang diharamkan. Karena dalam rangka mentahzir, memperingatkan, mengingatkan kaum muslimin dan menasihati mereka, jangan sampai kalian ikut-ikutan. Difatwakan, hati-hati, ini kelompok Lia Eden ini adalah penyesat umat. Mereka adalah orang-orang yang mengajarkan kesesatan. Mereka adalah orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka mengklaim ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Boleh nggak kita tahzir kaum muslimin, kita ingatkan mereka begitu? Boleh? Boleh. Nah, tiba-tiba ada orang yang ngaku dapat wahyu. Nah, dia naik ke gunung gede atau di gunung Salak, tiba-tiba dapat wahyu dia. Terus dia ngaku sebagai nabi terakhir, nabi ke-25. Enggak, nabi ke-26. Atau nabi ke-27, 28, 29, 30 dan seterusnya. Kita sebagai orang yang berilmu yang tahu tentang hadis-hadis itu, boleh nggak kita ingatkan umat tentang bahaya orang itu? Hah? Boleh. Nah, dan masih banyak lagi hal-hal yang lainnya yang kita lihat. Ya, kita ingatkan umat bahaya orang tersebut dan sebut nama, itu boleh. Menyebut nama. Cuman nanti kalau terkait dengan UIT, itu lain lagi ceritanya. Paham? Ketika kita sebutkan nama, ternyata kita kena UIT umpamanya, itu lain cerita. Kita bahas tentang apa? Hukum syar'i. Boleh nggak kita sebut nama fulan? Ya, dia begini, dia begitu. Apa yang dia ajak ini adalah kesesatan dalam rangka mewarning kaum muslimin supaya mereka tidak mengikuti kesesatan itu. Boleh apa tidak? Boleh. Tapi nanti umpamanya pihak sana merasa nggak senang, pencemaran nama baik, segala macam, UIT dan segala macam, ya itu resiko. Paham? Jadi dibedakan antara hukum syar'i dengan hukum yang berlaku di negeri kita. Makanya perlu kebijaksanaan dalam hal tersebut. Nah, ya. Tapi kalau pertanyaannya boleh atau tidak, jawabannya boleh. Dan itu dibolehkan. Baik. Di antara hal ini seperti apa yang dilakukan oleh para ulama dalam pembahasan ilmu jarh wa ta'dil. Ya, dan ini boleh menurut kesepakatan kaum muslimin, bahkan wajib, tidak ada hajat. Sebutkan. Qala haddatsana fulan bin Allan. Qala haddatsana fulan an fulan. Qala haddatsana fulan an fulan an fulan. Kemudian saya komentar. Ini si fulan ini majhul. Orangnya enggak dikenal. Ini si fulan ini dhaif. Ini si fulan ini pendusta. Boleh enggak gitu, Pak? Boleh. Itu kalau antum belajar jarh wa ta'dil, itu antum dapatkan itu. Rawi-rawi di jarh. Kenapa? Karena itu mimbabil amanah. Supaya kita tidak masuk ke dalam kategori orang yang berdusta atas nama Nabi Muhammad SAW. Nabi bersabda apa? Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang sengaja berdusta atas namaku, maka hendaknya dia siapkan tempat duduknya dalam api neraka. Nah, ngomong Nabi Muhammad SAW mengatakan siapa yang minum kopi, kemudian dia mati, ada ampas kopi di giginya atau di mulutnya, maka dia masuk surga. Nah, kemudian saya bangkit, bikin video. Ini si fulan ini Habib fulan bin Allan, ini pendusta. Boleh nggak, Pak? Hah? Boleh. Tapi nanti risikonya saya dimusuhi oleh para pencinta-pencintanya, itu risiko. Atau dia laporkan saya ke polisi, itu risiko saya. Paham? Tapi dalam rangka menyelamatkan manusia, itu bukan hadis Nabi. Nabi nggak pernah ngomong begitu. Ya, jangankan hadis dhaif, hadis palsu pun nggak ada itu disebutkan. Nggak ada. Kalau dulu banyak hadis. Ada orang bawakan tentang keutamaan bitih, keutamaan semangka. Ternyata yang buat hadis itu hadis penjual semangka ternyata. Nah, ya. Cerita Nabi begini, Nabi begitu untuk apa? Melariskan dagangannya. Kakek saya itu fulan bin fulan, itu kalau dia berzikir
jubahnya diletakkan di dinding, itu jubahnya berzikir juga. Allah, Allah, Allah. Ini dusta, Pak, pendusta. Pembohong. Ada lagi satu kakeknya, ya. Kalau burung lewat di kuburannya, langsung mati tuh burungnya. Makanya gak ada burung yang berani lewat di atas kuburannya, langsung mati. Inilah karomahnya Habib Fulan bin Allan. Ini Habib pendusta ini. Berani saya diskusi dengan mereka empat mata. Mana sanadnya? Oh enggak, ini kan karomah. Kamu kan Wahabi, kamu nggak percaya karomah. Gundulmu itu. Ya. Siapa yang mengatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah nggak percaya karomah? Ada karomah itu. Karomah itu ada. Tapi definisi karomah itu apa dulu? Karomah itu apa, Pak? Banyak orang yang karomah. Oh, ini karomah. Apa itu karomah? Karomah itu yang sakti-sakti. Kalau makan kaca, makan minum sambil gelasnya itu dimakannya habis. Nggak apa-apa lidahnya, bibirnya. Ah, itu karomah katanya. Itu bukan karomah, Pak. Karomah itu kemuliaan yang Allah berikan, Allah jalankan kepada hamba-hambanya yang saleh, yang Allah pilih. Bukan atas kemauan mereka, tapi atas kehendak siapa? Kehendak Allah. Ada contohnya? Ada. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sambil berkhutbah di Madinah. Beliau waktu itu utus pasukan ya di satu negeri untuk ekspansi. Ya. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala tampakkan pasukan itu. Beliau bilang apa? Ya Sariyatul Jabal, ya Sariyatul Jabal. Wahai Sariyah, berlindung lari kalian ke gunung. Selamat mereka. Ternyata pasukan itu pulang, mereka ceritakan ke Madinah. Iya, mereka dengarkan suara Umar, kami memang berlindung ke gunung dan kami selamat. Subhanallah. Dan ini banyak kisah-kisah begini banyak. Tapi ada apa? Hah? Ada sanadnya. Ini enggak tiba-tiba cerita nenek saya, kakek saya, dari kakek saya, abi saya, kakek saya, itu ya suatu hari ada orang bermaksiat dikuburkan di tanah perkuburannya. Tiba-tiba orang berbuat maksiat ini disiksa di alam barzakhnya. Maka si kakeknya ini ya bangun, dia marahi malaikat mungkar nakirnya. Malaikat mungkar nakir dimarahi, Pak. Subhanallah. Bayangkan. Khurafat yang begini-begini laku. Supaya apa? Melariskan dagangan mereka. Dagangannya apa? Dusta. Supaya orang percaya. Ya. Allahu Akbar. Ini masyarakat kita harus dicerdaskan dengan ada halal seperti ini. Belum lagi yang kubu sebelah sana. Inna makoli, brokoli. Nah, bisa ngomong sama malaikat, bisa ngomong sama semut, bisa ngomong sama jin, bisa ngomong macam-macam. Ketemu penghuni neraka. Ini Allahu Akbar. Kita, Pak, yang mengamalkan agama ini, mengamalkan agama Allah, mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, berpegang teguh dengan agama Allah SWT. Geram nggak, Pak, lihat orang kayak begini? Geram kita. Boleh kita marah? Kita boleh marah nggak, Pak? Boleh marah karena Allah Subhanahu wa taala. Mereka jual ayat-ayat Allah, mereka jual hadis-hadis Rasulullah atas nama agama. Saya cucu Fulan bin Allan, Masya Allah. Macam kakek moyang itu malaikat yang nggak pernah berbuat dosa. Ya. Sampai lelang, ayo lelang. Siapa yang mau beli pecinya Ustaz Tamrin 50 juta? Ada yang mau beli 50 juta? Karomah. Berkah. Ini bodoh-bodohnya masyarakat kita itu. Ya, beli foto. Semakin besar fotonya makin banyak berkahnya. Nabi yang larang. La tadkhulul malaikatu baitan fihi suratun wala kalbun. Hadisnya sahih. Mereka jualan foto. Taruh. Saya tanya, Pak, itu foto apa? Oh, itu foto kakek Fulan. Ada sebagian rumah makan itu ada foto kakek-kakek. Ya, saya tanya, itu foto siapa, Pak? Waktu ini foto Fulan, orang yang dimuliakan lah, ditokohkan, memang tokoh dia. Saya tanya, itu fungsinya itu apa? Ya ini kalau kita gantung ini, Pak, ya biar dagangan kita laris, berkah. Masya Allah. Ya, ini keyakinan kesyirikan seperti ini harus kita ingatkan masyarakat. Supaya apa? Supaya mereka tidak terus-menerus larut dalam perbuatan, keyakinan atau ucapan-ucapan kesyirikan. Nah, ini terakhir, azan. Belum? Kita lanjutkan. Poin yang berapa sekarang? Hah? Yang kelima apa enam? Hah? Yang kelima. Nah, yang kelima, ayyakuna mujahiran bifisqihi au bid'atihi. Orang yang terang-terangan melakukan perbuatan kefasikan, maksiat atau bid'ah. Ah, ini boleh, kita terang-terangan sebut namanya boleh. Dan itu bukan aib, bukan gibah. Ya, kalaupun gibah, iya, gibah yang dibolehkan. Nah,
Orang yang semakin panjang jenggotnya, semakin bodoh, semakin dungu, tertarik otaknya katanya. Ini ucapan sesat ini. Karena memanjangkan jenggot itu adalah sunnah Nabi Muhammad SAW. Bertentangan dengan hadis Rasulullah SAW. Kita ingatkan umat, nggak apa-apa, boleh. Kita bicarakan dia, boleh. Ini yang keenam. Kemudian yang terakhir, jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yang dibolehkan adalah at-ta'rif, pengenalan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Pak, kenal nggak dengan Pak Soleh? Ada Soleh di sini? Nggak ada ya? Nggak ada nama Soleh di sini? Saya konfirmasi dulu, nanti ada pula nama Soleh, tersinggung pula dia. Ustaz, saya mau nanya Ustaz, ya, rumah Pak Soleh di sini yang mana? Di mana ya Ustaz? Pak Soleh, Soleh yang mana ya Pak? Soalnya ada 7 orang nama Soleh teman saya kenal. Itu loh Pak Soleh yang pincang kakinya. Ta'rif. Ini boleh. Paham? Itu loh Pak yang matanya ini sebelah. Oh iya ya, Pak Soleh itu di sana rumahnya. Itu boleh. Ya, ta'rif, pengenalan. Setelah itu selesai. Jangan dibahas terus. Oh Soleh ini dia pincang. Nggak usah. Selesai. Hanya untuk ta'rif saja, untuk pengenalan. Itu dibolehkan. Selain dari itu nggak boleh. Selain dari 6 ini, maka gibah itu diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini masing-masing ada dalilnya. Bisa teman-teman lihat dalam kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita berdoa mohon kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di Warok Islam Channel.